PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. ومن كافة شعوب أمتنا الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Gencatan senjata akhirnya tercapai, menjadi penanda berakhirnya konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Jika kesepakatan ini berjalan sesuai harapan, Palestina mungkin segera memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka. Ini akan membuka babak baru bagi rakyat Palestina yang selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang penjajahan. Menariknya, jika kemerdekaan itu terwujud, Indonesia menjadi salah satu negara yang berkontribusi besar dalam proses itu. Apa yang membuat peran Indonesia begitu penting dalam perjuangan Palestina? Mari kita telusuri bersama. Hal ini tergambar dari pernyataan Abu Ubaidah, juru bicara Hamas yang namanya sangat dikenal di Timur Tengah hingga dunia internasional. Dalam sebuah pidato, ia secara eksplisit menyampaikan rasa terima kasih kepada Indonesia, bahkan menyebutkan Jakarta sebagai ibu kota negara yang mendukung perjuangan Palestina. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan. ومن كافة شعوب أمتنا الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. Sejak pecahnya perang antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023, perhatian dari Indonesia baik dari pemerintah maupun masyarakat meningkat secara signifikan. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia memantau perkembangan konflik ini dengan seksama sembari berusaha mencari cara untuk membantu Palestina. Beragam upaya dilakukan mulai dari mengurangi penderitaan rakyat Palestina hingga menggunakan jalur diplomasi untuk menghentikan aksi militer Israel. Namun, apa saja bentuk konkret dukungan yang telah diberikan Indonesia dalam perjuangan Palestina? Sebagai salah satu langkah nyata, pemerintah Indonesia aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada Gaza. Hingga Oktober 2024, lebih dari 4 juta dolar telah disalurkan untuk membantu rakyat Palestina. Bantuan ini tidak hanya berupa dana, tetapi juga tenaga medis yang dikirimkan ke Mesir untuk mendukung para korban, serta pasokan kebutuhan pokok lainnya. Semua itu dilakukan demi membantu Palestina bertahan di tengah situasi sulit. Namun, kontribusi Indonesia tidak sebatas bantuan kemanusiaan. Masih banyak langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Melalui jalur diplomasi yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Indonesia secara tegas menjadi salah satu negara yang berani menyuarakan penolakan terhadap tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Sikap ini pernah disampaikan langsung oleh mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menunjukkan dukungan tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Palestina, bahkan di hadapan Israel dan para sekutunya. Hal ini memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di panggung internasional. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Namun, Indonesia tidak hanya sekadar menyampaikan pernyataan keras. Sikap tegas juga diperlihatkan melalui berbagai aksi nyata. Salah satu momen yang mencuri perhatian dunia adalah ketika delegasi Israel diberi kesempatan berbicara dalam forum internasional. Retno Marsudi bersama sejumlah delegasi negara lain memilih untuk meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes. Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak mentolerir tindakan Israel di Gaza. Selain itu, Indonesia juga pernah membuat keputusan besar dengan membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 hanya karena ingin memboikot partisipasi dari tim Israel. Padahal, keputusan ini beresiko besar karena tim Indonesia sendiri telah mendapatkan kesempatan langka untuk berlaga dalam turnamen bergengsi tersebut. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memprioritaskan solidaritas terhadap Palestina di atas segalanya. Tidak hanya pemerintah, masyarakat Indonesia juga mengambil bagian dalam perjuangan ini. Melalui media sosial, rakyat Indonesia aktif menyuarakan solidaritas untuk Palestina. Ribuan unggahan, hashtag, petisi daring, dan kampanye membanjiri platform-platform digital.
Gelombang dukungan ini tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi juga berhasil menginspirasi berbagai organisasi kemanusiaan untuk menggalang dana dan mengirimkan bantuan bagi rakyat Palestina yang sedang menghadapi krisis. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu Palestina. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa empati tidak mengenal batas geografis. Dengan menyuarakan dukungan di berbagai platform, masyarakat Indonesia turut mengedukasi dan menyadarkan publik internasional tentang kondisi yang sebenarnya terjadi di Palestina. Upaya ini telah berhasil menggugah banyak pihak yang sebelumnya mungkin kurang peduli untuk ikut berkontribusi dalam perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Melalui berbagai platform media sosial, masyarakat Indonesia aktif menyerukan boikot terhadap sejumlah produk yang diduga memiliki hubungan dengan Israel. Kampanye ini bertujuan untuk melemahkan perekonomian Israel agar tidak lagi melanjutkan agresinya terhadap Palestina. Selain itu, produk-produk asal Amerika Serikat juga menjadi sasaran boikot. Langkah ini diambil karena Amerika Serikat diketahui sebagai penyedia senjata terbesar yang digunakan Israel dalam konflik melawan Hamas. UI mengeluarkan fatwa haram membeli produk yang pro terhadap Israel. Aksi boikot yang dilakukan masyarakat Indonesia ini membawa dampak nyata. Beberapa perusahaan yang diketahui memiliki hubungan dengan Israel mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Bahkan, ada perusahaan yang terpaksa menutup cabang operasionalnya akibat tekanan dari kampanye boikot tersebut. Dampak ini diharapkan tidak hanya melemahkan perekonomian Israel, tetapi juga mempengaruhi Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali dukungannya dan menghentikan pasokan senjata yang digunakan untuk perang. Perlu diakui bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah menghasilkan dampak positif yang cukup besar. Komitmen tanpa henti ini sangat dipengaruhi oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Rasa solidaritas yang mendalam terhadap rakyat Palestina lahir dari nilai-nilai keagamaan dan sejarah panjang yang mendasari hubungan antara kedua bangsa. Hubungan erat ini bermula sejak masa perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional. Ketika Abdul Kahar Musakir mewakili umat Islam Indonesia dalam Kongres Islam Dunia di Yerusalem, Palestina menjadi salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dukungan ini juga diperkuat oleh peran Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, pemimpin tertinggi Dewan Palestina yang memobilisasi Liga Arab untuk memberikan pengakuan terhadap Indonesia. Jasa besar ini menjadi landasan historis yang membuat Indonesia terus berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina hingga saat ini. Dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia menjadi alasan utama mengapa hubungan antara kedua bangsa begitu erat. Sebagai bentuk penghargaan, Indonesia sejak awal sangat menentang keberadaan Israel. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, Presiden pertama Indonesia Soekarno dengan lantang menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina. Soekarno bahkan pernah menyatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Sikap tegas ini terus diwarisi hingga hari ini, di mana rakyat Indonesia tetap konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Meski era Soekarno telah berlalu, hubungan antara Indonesia dan Palestina tetap terjaga dengan baik. Ketika Soeharto memimpin, salah satu momen bersejarah terjadi pada tahun 1984, yaitu kunjungan pimpinan organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasser Arafat, ke Indonesia. Pertemuan ini memperkuat dukungan Indonesia terhadap Palestina. Bahkan, pada tahun 1988, Indonesia secara resmi mengakui kedaulatan Palestina yang kemudian diikuti dengan pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada tahun 1990. Perjalanan persahabatan ini tidak berhenti di era Soeharto. Setelah ia lengser, Yasser Arafat tetap melakukan kunjungannya ke Indonesia. Kali itu bertemu dengan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Hubungan erat ini terus terjalin hingga era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2007, Presiden Palestina Mahmud Abbas datang ke Indonesia dan bertemu dengan SBY.
Dalam kunjungan tersebut, kedua negara menandatangani perjanjian bekerja sama di bidang komunikasi dan pendidikan, memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina. Dukungan tanpa henti dari Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak luput dari perhatian warga Gaza. Banyak rakyat Palestina yang mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kontribusi Indonesia dalam mendukung masa depan mereka. Tidak sedikit dari mereka yang memuji upaya Indonesia yang terus mengecam tindakan Israel atas penjajahan yang terus berlangsung itu. Sebagai bukti nyata apresiasi dari rakyat Palestina, mereka pernah mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol penghormatan. Tidak hanya itu, rakyat Palestina juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, sambil berdiri dengan hikmat. Tindakan ini menunjukkan betapa besar rasa terima kasih rakyat Palestina terhadap dukungan luar biasa yang diberikan oleh Indonesia. Tidak hanya itu, seorang seniman dari Palestina pun turut memberikan apresiasi kepada Indonesia. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-73, seorang seniman Palestina membuat karya indah di pantai. Dan lihatlah, hasil dari karya seniman Palestina ini yang tentunya ditujukan kepada Indonesia.